Hai semua, kembali lagi bersama aku Indi Revika Sari. Kali ini aku bakal ngebahas tentang asuransi sebagai pengalihan mekanisme resiko. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian resiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain. Dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Dari segi ekonomi, asuransi berarti suatu pengumpulan dana yang dipakai untuk menutup atau memberi ganti rugi kepada orang yang mengalami kerugian. Pada saat seseorang mengalihkan risikonya kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung, maka risiko yang dapat diasuransikan adalah yang pertama, risiko yang dapat diukur dengan uang. Yang kedua, risiko homogen atau risiko yang sama dan cukup banyak dijamin oleh asuransi. Yang ketiga, risiko murni atau risiko ini tidak mendatangkan keuntungan. Yang keempat, risiko partikular atau risiko dari sumber individu. Yang kelima, risiko yang terjadi secara tiba-tiba atau accidental, bukan karena direncanakan tetapi murni, misalnya meninggal karena kecelakaan. Dan yang keenam, insurable interest, yang artinya tertanggung memiliki kepentingan atas objek pertanggungan. Prinsip dasar asuransi. Yang pertama, insurable interest, hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Yang kedua adalah utmost good faith. Ini tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material atau material fact mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Yang ketiga adalah proximate cause, yang artinya suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang dimulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen. Yang keempat adalah indemnity, suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Yang kelima adalah subrogation atau pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Yang keenam adalah contribution, adalah hak penanggung untuk mengajak kewajiban penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Hubungan antara risiko dan asuransi. Hubungan antara risiko dan asuransi adalah hubungan langsung yang substansial dan strategis. Motivasi utama masyarakat untuk membeli asuransi adalah karena keberadaan yang penuh ketidakpastian. Proteksi asuransi merupakan salah satu sarana efisien dalam pengendalian risiko secara finansial melalui mekanisme pengalihan risiko ke asuransi atau yang disebut risk transfer mechanism. Hubungan yang ada tersebut untuk risiko-risiko yang dapat diasuransikan yang mempunyai karakter khusus. Risiko mengimplikasikan beberapa bentuk ketidakpastian akan suatu hasil pada situasi tertentu di masa yang akan datang dan cenderung tidak dikehendaki. Berbeda dengan kata kesempatan yang mengimplikasikan
keraguan akan suatu hasil di masa yang akan datang, namun umumnya menyenangkan atau disukai. Lalu asuransi sebagai mekanisme pengalihan risiko. Dari aspek manajemen risiko, asuransi dapat dikatakan sebagai salah satu sarana efisien untuk pengendalian risiko secara finansial. Bagi masyarakat atau nasabah asuransi, dengan pengendalian risiko ke asuransi ini, ada perubahan atau pertukaran ketidakpastian anggaran untuk menghadapi risiko. Menjadi adanya kepastian bahwa dengan anggaran premi asuransi yang pasti, sudah dapat diprediksi penggantian kerugian dari asuransi apabila benar-benar terjadi risiko yang berada dalam aturan-aturan polis asuransi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, saya ucapkan terima kasih.